Pernah nggak sih awal bulan masih aman, tapi baru tanggal 15 udah mulai nyari mie instan. Gaji baru cair, hilang entah kemana. Kok bisa ya? Nah, kalau lo sering ngalamin ini, berarti lo wajib belajar dari orang Jepang. Mereka punya teknik mengatur uang, namanya kakeibo, yang bikin dompet tetap tebal sampai akhir bulan. Yuk kita bahas. Segmen satu. Apa itu kakeibo? Jadi, kakeibo ini bukan nama makanan Jepang ya. Ini adalah metode budgeting yang udah ada sejak 1904. Bayangin, lebih dari 100 tahun lalu, orang Jepang udah mikirin cara ngatur duit. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang jurnalis Jepang bernama Hanimotoko. Tujuannya biar kita lebih sadar sama cara kita ngeluarin uang. Jadi, lo bakal tahu persis kemana aja duit lo pergi, apa yang bisa dihemat, dan gimana caranya biar tetap ada sisa buat ditabung. Karena ingat, gaji gede gak menjamin lo kaya, tapi cara ngelola duitnya yang bikin lo menang. Segmen 2. Cara pakai kakeibo. Nah, dalam kakeibo ada 4 pertanyaan yang harus lo jawab setiap bulan. 1. Berapa banyak duit yang lo punya? Contoh, gaji lo 5 juta. Setelah potong pajak dan cicilan, sisa 4 juta. Ini penting, biar lo nggak belanja di luar kemampuan. 2. Berapa banyak yang mau lo tabung? Contoh, target lo nabung 20% dari gaji. Berarti 1 juta harus masuk tabungan dulu sebelum dipakai yang lain. Nabung itu bukan nunggu ada sisa, tapi harus jadi prioritas. 3. Berapa yang bakal lo belanjain? Contoh, dari 3 juta yang tersisa, lo bagi buat kebutuhan harian, hiburan, dan lain-lain. Belanja boleh, tapi jangan sampai bikin dompet merana di akhir bulan. 4. Gimana cara biar lo nggak boros? Contoh, bikin aturan no jajan di luar lebih dari 2 kali seminggu. Atau kurangi ngopi di kafe, bawa kopi dari rumah. Disiplin kecil kayak gini, efeknya bakal kerasa banget di akhir bulan. Atur uang lu sekarang, atau uang yang bakal ngatur hidup lu nanti. Segmen 3. 4 kategori pengeluaran kakeibo. Supaya makin gampang, kakeibo ngebagi pengeluaran jadi 4 kategori utama. Pengeluaran 1. Kebutuhan pokok. Contohnya, makan, transportasi, listrik, air, dan lain-lain. Ini yang nggak bisa dihindari, jadi harus jadi prioritas. 2. Keinginan. Contoh, jajan, Netflix, beli gadget, dan lain-lain. Boleh sih, tapi jangan kebablasan. Kalau bisa, alokasikan maksimal 10-20% aja dari total pendapatan. 3. Budaya. Contoh, beli buku, nonton konser, langganan edukasi online, dan lain-lain. Investasi buat otak lo juga penting, tapi tetap harus terkontrol. 4. Tak terduga. Contoh, servis motor, biaya rumah sakit, dan lain-lain. Makanya, punya dana darurat itu wajib banget. Biar pas ada kejadian nggak perlu gali utang. Financial freedom bukan soal ngeluarin duit sebanyak-banyaknya,
tapi soal ngeluarin duit dengan penuh kesadaran. Segmen 4. Manfaat Kakeibo. Kalau lo rajin pakai metode ini, hasilnya bisa gokil banget. Lo bakal lebih hemat, bisa nabung lebih banyak, dan yang paling penting, dompet lo nggak cepet modar. Coba deh bayangin, kalau selama ini duit yang kebuang buat jajan nggak penting, lo tabung. Dalam setahun, bisa cukup buat liburan ke Jepang loh. Lo kerja keras buat dapetin duit, jangan sampai duit lo pergi gitu aja tanpa jejak. Nah, sekarang giliran lo. Coba deh terapkan metode Kakeibo ini selama sebulan. Gue tantang lo. Kalau berhasil, kasih tahu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share biar makin banyak orang yang tahu cara kelola duit dengan benar. Sampai jumpa di video selanjutnya.